Oke, mana ketua kelas? Ya, boleh siapkan. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu? Baik, Bu. Hari ini ada yang nggak datang? Ada, Bu. Surul. Sudah ya? Ada yang nggak datang? Ada ya? Oke, kita lanjut hari ini. Sebelum kita masuk materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking dulu seperti biasa. Yang kita nyanyi ini apa namanya, satu jari kanan. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping. Burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Duduk yang Rapi. siap berdoa. Putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Kaki pagar bundar. Tangan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Tepuknya semua. 1, 2, 3. Siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan. Dua jari kiri. Ku gabung menjadi 4, ku buat kamera jepret. Dua jari kanan. Tiga jari kiri. Ku gabung menjadi 6, Buat menara tinggi. Empat jari kanan. Empat jari kiri. ku menjadi 8, ku buat telinga biji. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guru-guru di dalam aku yang mendengarkan. Siap. Mantap semuanya. Oke, hari ini kita mulai pelajaran kita ya. P5 kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Kita lihat dulu nih videonya. Oke ya, kita lihat ya di layar ya. Sampah dan manusia, memperbagi pengelolaan sampah di Indonesia. Apa ya? Berapa menit? 8 menit. Konsentrasi ya. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Kasih pertanyaan buat saya. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 105, juga menambah produksi gas metana dari sampah.
Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilinus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu sosok yang saat ini berusia 72 tahun yang sudah terjun ke dunia pengelolaan sampah kurang lebih selama 40 tahun, Ibu Sri Bebasari memberikan keterangan terkait bagaimana seharusnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kalau kita diskusi atau bicara tentang sistem pengelolaan sampah, itu ada paling tidak 5 aspek penting yang harus kita lakukan. Itu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek kebijakan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Jadi bukan hanya teknologi aja ya, meskipun teknologi itu penting. Jadi mungkin dari 5 aspek ini saya bisa aja mulai dari aspek sosial budaya. Karena salah satu yang mungkin memutus pengamatan saya selama ini, salah satu apa ya yang harus kita pilihkan itu tentang budaya kita. Budaya kita itu masih seperti budaya pamer. Jadi budaya kita itu masih ya tadi bikin rumah, nggak bikin WC dan nggak punya tempat sampah. Tapi ruang tamunya sudah bintang 5, gitu loh. Ruang tamunya sudah bagus. Jadi alasan bahwa ini adalah kemungkinan atau sebenarnya tidak bisa diterima sepenuhnya. Jadi selalu dapur saya bahwa kemungkinan adalah investasi. Dan sampah itu tanggung jawab. Jadi sampah itu tanggung jawab kita tanggung jawab kita. Karena dari cara berpikir, bergaya itu kan cara berpikir ya, mindset. Akhirnya kita jadi bisa para obat solusi. Makanya saya selalu mengatakan sebelum bicara solusi, bicara dulu filosofi. Gitu. Filosofi dulu baru solusi. Karena kalau kita langsung solusi, kadang-kadang kotak asal niru gitu. Pergi ke luar negeri juga lihat, oh di sana udah jadi listrik, oh di sana jadi kompos, udah pemilihan, itu langsung solusi filosofinya dulu, sejarahnya seperti apa. Kenapa Indonesia masih dalam di tempat, belum berhasil tadi ya sebenarnya ya ujung-ujungnya seperti tadi, karena dari 5 aspek itu sebagian besar itu kita selalu 5 aspek itu langsung bicaranya itu masalah teknologi atau teknologi operasional. Itu saya bisa rasakan ya, misalnya kalau itu dari mana, oh saya peneliti misalnya, oh sampahnya dibikin kenapa? Sampahnya dikompos ya, sampahnya dari listrik. Langsung bicara fisik gitu, bicara teknologi. Jarang yang mengatakan gimana budaya kita, gimana hidup kita gitu. Jadi masih seperti itu. Saya pun mungkin dulu seperti itu, karena saya dulu di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sudah saya pertama visibility study waste incineration plant, instalasi pembakaran sampah. Saya mulai dari laut, dari air, dari abu. Dan ternyata mendesain teknologi itu nggak begitu sulit. Karena teknologi itu tidak terlalu banyak. Kalau kita teknologi mobil ya, dari zaman itu sampai sekarang tuh mirip kok, mau kita di Prancis, mau kita di Amerika sama lah. Paling yang berubah sekarang tuh elektronik ya, elektronik otomatiknya gitu. Tapi kalau mesin mobilnya tuh sepertinya ya aja. Jadi tapi kalau kita belajar yang empatnya, aspek hukum, kelembagaan, dan aspek budaya, itu jauh lebih kompleks daripada kita mendesain suatu teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan, proses pengelolaan sampah tidak hanya tentang reduce, reuse, dan recycle, tetapi ada aspek lain yang jauh lebih penting, yaitu soal aspek hukum,
aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan terakhir adalah aspek teknologi. Semuanya harus dikerjakan beriringan. Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Pemecahan masalah mengenai pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, produsen produk atau dunia usaha, sampai ke masyarakat umum. 5 aspek pengelolaan sampah yang belum efektif di Indonesia harus segera dipercepat pelaksanaannya, agar peristiwa di Dwi Gajah tidak terulang kembali. Harapannya, Indonesia bisa memiliki kualitas pengelolaan sampah yang baik. Memang tidak akan bisa terwujud dalam waktu singkat. Perlu konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Karena kebersihan adalah investasi. Dan selalu ingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Sudah ada beberapa ide dan gagasan tentang video tadi. Oke, sekarang ini akan ditanyakan dulu sama Bu Netinya ya. Ya, udah siap semua anak ibu? Nah, tadi kita udah menyaksikan video mengenai sampah ya. Nah, dalam video tadi ada nggak anak-anak ibu yang ingin memaparkan? Video tadi itu ada 5 aspek gagasan dalam pengelolaan sampah. Ada ibu ada yang bisa menyebutkan? Yang kelimanya coba, yang pertama apa? Yang kedua? Iya, yang ketiga? Iya, yang keempat? Yang kelima? Oke, sekarang ibu minta satu orang untuk menyebutkan 5 aspek. Ya, siapa? Kamu bisa? Ayo berdiri. Coba kamu sebutkan 5 aspek pengelolaan sampah. Yang pertama dulu, yang 5. Sebutkan apa aja? 1. Aspek apa? 1. Aspek aspek hukum. Yang kedua, aspek kelembagaan. Yang ketiga, aspek Sosial budaya. pendanaan. Yang keempat, aspek sosial budaya. Yang kelima, aspek teknologi. Bagus, tepuk tangan dulu untuk teman kamu. Bagus. Berarti anak ibu guru fokus melihat video tadi, ya nak. Sekarang penjelasan dari ini gagasan atau ide. Anak ibu tahu gagasan idenya apa aja? Iya. Nggak dengar, sini maju ke depan. Apa aja? Ayo saya akan video. Jadi kan ada ide-ide atau gagasan udah catat kan? Ayo kita bacakan. Yang lain anak muda dengarkan ya. Ide gagasan 1. Masih ada budaya pamer ikut-ikutan mengikuti solusi tanpa memperhatikan dahulu filosofi. 2. Harus
Ada budaya pamer atau ikut-ikutan mengikuti solusi tanpa. 2. Key mindset, pemikiran bahwa sampah kita tanggung jawab kita. 3. Dalam mengelola sampah harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, produsen, sampai ke masyarakat umum. 5 aspek pengelolaan sampah yang belum efektif. Indonesia harus dipercepat pelaksanaannya agar kejadian di Luwe Gajah tidak terulang kembali. Oke, bagus, tepuk tangan teman-temannya. Oke, selanjutnya. Bu. Baik anak-anak ibu, tadi kita sudah menonton video tentang apa tadi? Tentang apa ibu nggak dengar suaranya? Oke, tadi temannya sudah menyampaikan ide-ide atau gagasan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Nih. Kesimpulannya, Indonesia harus dapat mengolah sampah dengan baik, mulai dari kesadaran diri sendiri dan membudayakan membuang sampah pada tempatnya, serta harus memiliki mindset, pemikiran bahwa sampah tidak bisa ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemerintah, badan usaha, produsen, sampai ke masyarakat umum. Menangani sampah memang tidak dapat terwujud dengan waktu singkat. Yang terpenting kita konsisten mewujudkannya. Dikasih tepuk tangan. Oke, baik anak-anak ibu, tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan refleksi bersama. Nah, ibu mau menanya, bagaimana perasaannya belajar pada hari ini? Oke, anak-anak ibu merasa sangat senang. Dari video tadi, ada nggak yang kesulitan menemukan ide atau gagasannya? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak, kasih tangannya. Lambaikan tangannya tidak. Ada atau tidak? Oke, tidak. Tepuk tangan. Kita semua berarti sudah bisa menemukan ide atau gagasan. Baiklah, sekian pembelajaran kita akan ditutup oleh Bu Neti ya. Oke, udah selesai pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Kalau buang sampah di tempat sampah itu baru benar. Jangan buang ke sungai. Nanti sungainya mampet jadi banjir deh. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah di tempat sampah. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Air sungai kotor, sarang penyakit. Cobalah coba hidup yang bersih. Ciptakan lingkungan indah dan sehat. Jangan buang sampah di sembarang tempat.